Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dalam segmen yang sudah pasti sudah tahu, kerinduanku. By the way, saudara tahu nggak mengapa disebut kerinduanku? Karena kami rindu saudara bangun pagi sebelum melakukan aktivitas apapun, saudara punya kerinduan. Bukan ambil HP-mu, bukan urus pekerjaanmu, atau bahkan bukan langsung ke dapur dan makan. Tapi saudara memiliki kerinduan kepada yang menciptakan hidupmu, kepada yang memberikan nafas bagi hidupmu. Namanya Yesus Kristus Tuhan. That's why kita beri judul kerinduanku. Agar kerinduan saudara hanya Tuhan. Agar kerinduan kita hanya Tuhan. Tuhan saja cukup bagiku, kata Alkitab. Karena ketika Tuhan cukup bagi kita, maka apapun yang menjadi kebutuhan saudara, Tuhan cukupkan dalam hidup saudara. Sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau kamsya dulu sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Betul Tuhan, berikan kerinduan dalam hati kami untuk selalu mencari wajah-Mu, berdiam di bawah kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu. Karena kami tahu kami diciptakan untuk menyembah Engkau. Kami diciptakan untuk mendekat kepadamu. Sama seperti ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa setiap saat mereka berkomunikasi dengan Engkau. Kami juga rindu memiliki keintiman dengan Engkau. Karena Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Engkaulah yang menjadi pengharapan bagi kami. Oleh karena itu kami mau merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap mereka yang menonton, hamba-Mu berdoa agar mereka diberkati Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar mereka dikuatkan, diteguhkan, disiapkan. Agar sepanjang hari ini, hari berkat, hari mukjizat, hari anugerah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Hari kita akan membahas sebuah tema, ya lagi-lagi menjadi perenungan bagi saya bersama dengan istri, dengan keluarga. Temanya adalah God, where are you? Atau Tuhan, di mana Engkau? Kadang-kadang ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang marah, ketika kita don't know what to do, ketika keadaan tidak berjalan semau kita, so sad but true, sedih sekali, tapi ini kebenaran bahwa seringkali musim kehidupan tidak sesuai yang kita mau. Seringkali kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Dan kita suka berteriak, Tuhan, di mana Engkau? Saya teringat beberapa tahun yang lalu, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya punya mobil pertama, saudara. Mobil pertama dengan hasil tabungan, dan saya DP-in, dan mobil itu saya pakai untuk melayani Tuhan. Dan tahukah saudara, di suatu pagi ketika saya habis bangun pagi berdoa membaca Alkitab dan perjamuan, saya keluar hendak berangkat melayani Tuhan dan saya lihat mobil saya nggak ada. Yang ada cuma rantai yang dipotong dan alarm yang dipotong sama malingnya. Saya nggak pernah lupa respon saya karena saya keluar, saya lihat mobil saya nggak ada. Saya telepon abang saya, berharap dia pakai mobil saya. Abang saya bilang, kan punya mobil sendiri? Iya juga ya. Saya tanya orang rumah, nggak ada yang tahu. Kuncinya masih saya pegang. Dan saya nggak pernah lupa, saya menatap ke langit. Dan saya berkata kepada Tuhan, are you serious God? Ini beneran gak sih? Gitu. Mengapa Tuhan izinkan diambil maling? Dan mungkin saudara berharap ending yang indah ya. Mobilnya kembali, malingnya bertobat. Enggak saudara. Mobilnya nggak kembali dan malingnya saya berharap dia bertobat. Tetapi dari pengalaman itu, Tuhan mengajarkan saya bahwa hari itu Tuhan bawa saya ke padang gurun. Apa sih padang gurun? Padang gurun adalah momen di mana Allah menjauhkan kita dari dunia dan Dia mendekatkan kita kepada Dia. Semua orang sebelum dipakai Tuhan, dia akan masuk ke dalam padang gurun yang Tuhan siapkan. Dengar baik, saya ulang sekali lagi. Semua orang sebelum Tuhan pakai dia, Tuhan akan bawa dia ke padang gurunnya Tuhan. Dan tahukah saudara, Alkitab penuh dengan orang-orang yang masuk ke dalam padang gurun. Padang gurun bukan berarti hanya sekitar tempat yang panas, terik. Tapi padang gurun seringkali adalah tempat di mana engkau seakan-akan gak tahu mau buat apa. Seakan-akan kiri mentok, kanan mentok, atas mentok, semua mentok. Dan seakan-akan kayaknya semua orang menjauh dari engkau. Dan hanya satu-satunya pengharapanmu hanya Tuhan. Musa dibawa Tuhan 40 tahun di padang gurun. Padahal Tuhan janji sama dia, kau akan menjadi pembebas bangsa Israel. Dari pangeran di Mesir, Tuhan bawa 40 tahun di padang gurun. Bahkan Alkitab katakan Daniel mengalami proses padang gurun. Apa? Daniel diizinkan masuk ke goa singa. Tidak ada yang menolong dia. Itu padang gurunnya Daniel. Yusuf masuk ke padang gurun. Apa padang gurun Yusuf? Dijual menjadi budak.
difitnah oleh istri Potifar, dipenjara, dilupakan oleh juru minum, dan seterusnya. Daud banyak mengalami padang gurun. Bahkan dalam sebuah goa Adulam, Daud dikejar-kejar oleh anaknya, Daud dikejar-kejar oleh Saul, Daud dikejar-kejar oleh orang Filistin. Banyak sekali yang mengejar Daud. Tapi apa kata Daud? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mungkin hari sudah berkata engkau berada dalam padang gurun. Firman Allah mengatakan demikian. Kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan. Firman Allah mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Akan hal itu apa? Akan padang gurun yang Tuhan bawa. Sekalipun sekarang ini kamu harus seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ayat yang ke-7 ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bergembiralah pada hari ini. Di padang gurun tidak ada arah, semuanya look same. Padang gurun mirip seperti laut, semuanya look same. Di padang gurun there is no shortcut, nggak ada jalan pintas. Ikut Tuhan tidak meniadakan masalah. Ikut Tuhan seringkali banyak masalah. Dan tidak ada jalan pintas ikut Tuhan. Ketika Tuhan proses saudara, dia akan proses engkau. Kita katakan yang ketiga, di padang gurun there is no place to hide. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Karena Tuhan akan proses saudara. Dia bentuk saudara. Dia ubah saudara. Dia pukul saudara. Kitab katakan Allah yang memukul, Allah juga yang membalut. Alkitab katakan, Raja Daud mengatakan sebuah kalimat yang indah. Lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia. Karena di tanganmu ada belas kasihan dan pengampunan. Hari ini, daripada jatuh ke tangan manusia, ayo bertobat. Jatuh ke tangan Tuhan lebih baik. Datang sama Tuhan, akui dosamu, akui pelanggaranmu. Padang gurun bisa terjadi yang pertama karena kesalahan kita. Yang kedua, kita nggak salah apa-apa. Tiba-tiba seluruh api neraka memproses kita. Jangan komplain. Ikuti prosesnya. Kita akan belajar hari ini saudara, apa tujuan dari padang gurun? Kan itu pertanyaannya. Catat. Yang pertama, tujuan dari padang gurun, to train us, untuk melatih kita, untuk membentuk karakter dan iman kita, untuk kita belajar, untuk saudara dan saya dipersiapkan menjadi pahlawan imannya Tuhan, giant killer, para pembunuh-pembunuh raksasa. To train us. Kadang-kadang dalam setiap ujian, setiap kali ujian, guru berdiam. Silence. Bukan berarti guru tidak ada, tapi dia berdiam. To train us. Yang kedua, tujuan dari padang gurun. Alkitab mengatakan demikian. Sebelum kita masuk poin kedua, saya teringat sebuah ayat Ibrani 12 ayat yang ke-10. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. To train us. Ketika Tuhan hajar saudara, ketika diproses oleh Tuhan, memang seketika duka cita. Tapi ketika engkau setia, akan menghasilkan buah yang mendatangkan sukacita. Berikutnya, tujuan dari yang namanya padang gurun. Alkitab katakan to clarify your agenda. Untuk memperjelas tujuan kita ikut Tuhan. Apa sih agenda saudara sama Tuhan? Apa sih tujuanmu ikut Tuhan? Berkatnya, promosi, pengen punya anak, pengen punya rumah, pengen punya keturunan. Tuhan mau engkau mengikuti dia karena hatimu, karena hatinya. Jangan cari tangannya, tapi cari hatinya. Saya punya anak, semua milik saya milik dia. Tapi saya mau dia mengasihi saya bukan karena apa yang saya punya. Tapi saya mau dia mengasihi saya karena saya ayahnya. Kita katakan dia, saudara dan saya adalah anak, dia adalah bapa. Luruskan motivasimu ikut Tuhan. Ikut Tuhan bukan karena supaya diberkati. Bahkan ikut Tuhan bukan supaya karena api neraka. Ikut Tuhan karena kita tahu Tuhan yang terbaik buat kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa tujuan dari padang gurun? To train us, to clarify our agenda. Dan yang ketiga, to prepare us. Untuk mempersiapkan kita. Injil Lukas 5:37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit anggur yang tua.
Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Seorang kaya, dulunya dia seorang preman, saudara. Jago pasar. Preman jago di pasar. Ikut Tuhan, bertobat. Long story short, semenjak ikut Tuhan, bisnisnya hancur, ekonominya drop, ada banyak masalah. Bertanya kepada kami hamba Tuhan, kok ikut Tuhan begini sih? Saya awalnya nggak ngerti mau jawab apa, tapi karena hikmat dari Roh Kudus. Tuhan sedang menghabiskan harta yang kau ambil dengan caramu, agar harta yang kau punya bersih. Saya juga kaget bisa ngomong gitu, saudara. Tapi ketika dia ngomong gitu, wow. Jadi harta yang dulu dia ambil dengan cara yang gak benar, merampas hak orang, mencuri, menodong dan sebagainya, Tuhan habisin. Kadang-kadang harta bukan hanya bicara materi. Kadang-kadang untuk mempersiapkan kita, dia pukul kita. Untuk mempersiapkan kita, dia habisin ego kita. Dia rumet, dia hancurin. Rata sama tanah. Apa yang tidak dibangun dengan dasar Kristus akan hancur berantakan. Tapi apa yang dibangun dengan Kristus, ketika sudah rata sama tanah, baru Allah membangun kembali. For His glory, untuk kemuliaannya. Saya berdoa, engkau sedang mengalami masa sukar, engkau sedang mengalami masa sulit, engkau sedang berada dalam padang gurunnya Tuhan. Arahkan tanganmu kepada layar kaca, saudara. Walaupun waktu kita berbeda, jam kita berbeda, saat kita menonton berbeda, walaupun tempat kita berbeda, saya percaya Tuhan tidak dibatasi waktu dan ruang. Saya berdoa dalam nama Yesus, jadilah kuat, jadilah setia, jadilah beriman, jadilah percaya. Padang gurun tidak menghancurkan kita, tapi padang gurun mempersiapkan kita. Padang gurun untuk saudara dan saya melatih kita, meluruskan agenda saya, dan mempersiapkan saudara dan saya. Saya berdoa imanmu tidak goyah, tidak mundur dari Tuhan, tidak menjadi kecewa. Saya berdoa demi nama Yesus, engkau diteguhkan, engkau dikuatkan, dan kemenangan disiapkan dalam setiap kehidupan. Mahkota kemuliaan disiapkan. Alkitab katakan penderitaan yang kita alami sekarang penderitaan ringan dibanding kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Jangan marah, jangan ngeluh, jangan komplain, karena Tuhan punya rencana yang besar dan luar biasa. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada rekan-rekan saudara. Grup-grup WA, grup-grup Instagram, grup-grup Facebook, bagikan. Agar kabar baik ini nggak stop di saudara. Kabar baik ini terus berlanjut kepada orang-orang yang saudara kenal dan saudara kasihi. Jangan lupa komentar di bawah sini. Proses apa yang sudah sedang lewati. Biar kami para hamba Tuhan dan tim dapat berdoa buat saudara. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.